Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah. Haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat bisa bercengkrama dengan keluarga, dan sampai bisa menikmati alhamdulillah tayangan kita pagi ini di Embun Pagi Islam Memberikan Solusi. Seperti tema minggu yang kemarin, kita masih ada lanjutan tentang doa yang syarat doa yang bisa diijabah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru besar kita semua, guru kita semua, Kiai Haji Muhtar Khalid. Apa kabar, Tan? Alhamdulillah. Gimana, Tan? Akhir-akhir ini yang udah luar biasa, Tan. Kita bisa diinin lagi, Tan. Cukup dingin sekarang. Cukup dingin. Ada WA barusan gimana doa supaya menghilangkan dingin. Allahu Akbar. Ya, pemirsa Bandung TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Syukur tidak henti-hentinya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di saat banyak yang sakit kita masih sehat. Amin ya Allah. Di saat banyak yang bermasalah kita masalah ada tapi sedikit lah, alhamdulillah. Pemirsa Bandung TV, kita akan melanjutkan yang kemarin. Kita akan bahas siapa kalau itu orang-orang yang diijabah doanya. Ya, karena kadang-kadang kita udah lama berdoa, jangan-jangan nih orangnya nggak diijabah doanya. Nah, kata Nabi begini. Kalau ingin tahu orang yang diijabah doanya, katanya satu, orang yang dermawan. Allahu Akbar. Nah, dermawan itu orang Sunda bilang meremaweh ya. Jadi dermawan. As-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Nah, makanya jangan minta doa kepada orang yang bakhil katanya. Gitu. Nah, ukuran dermawan itu apa? Satu, dia mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu setiap pendapatan 84 gram emas bersih itu keluarkan. Hanya 2,5% minimal ya. Minimal 2,5%, maksimal sampai 20%. Jadi zakat itu boleh 4%, boleh 5%, boleh 7%. Maksimal 20%. Karena prinsip agama itu tidak boleh kita memberi sampai kebutuhan pokok kita berkurang. Ada istri, ada anak, ada kebutuhan pokok, itu tidak boleh terganggu. Wala taj'al yadaka maghlula ila unukik. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu, maksudnya kikir. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan kamu ulurkan sampai habis, sampai tidak ada untuk anak, untuk istri dan keluarga. Nah, makanya 2,5%, minimal maksimal 20%. Setiap pendapatan 84 gram emas. Nah, karena kita kikir ngambil yang minimal ya, 2,5% ya. Padahal boleh zakat tuh lebih dari situ, 2,5 sampai 20%. Dari 84 gram bersih sudah dipotong kebutuhan pokok. Jadi kalau dia dapat 100 juta umpamanya, listrik semuanya kebutuhan pokok, tinggal 50, maka ambillah 2,5% dari 50 juta. Gitu. Dan 20% itu termasuk yang sangat sedikit dibandingkan dengan fadilahnya ya. Karena zakat itu kan tazkiyah, artinya bersih, suci, subur. Orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya. Orang yang zakat berarti ingin menyuburkan dirinya, menyuburkan hartanya. Makanya kata Nabi, hassinu amwalakum bizakat. Benteng harta kalian dengan zakat. Nah, bisa juga suci, bersih. Jadi orang yang zakat itu bersih hartanya dari makanan, dari harta yang haram. Karena kalau tidak dikeluarkan, sebut 50 juta tidak dikeluarkan, 2,5% umpama, maka yang 50 juta jadi haram. Dengan 2,5%, maka yang 49 juta sekian jadi halal semuanya. Diberikan kepada istri halal, berikan kepada anak halal, nanti disadari atau tidak, seluruh harta yang kita miliki jadi bersih, suci, jadi halal. Bila tidak dikeluarkan, nauzubillah, berarti ada jatah orang nggak punya di situ. Nah, karena ada jatah orang nggak punya, nauzubillah, semenauzubillah, berarti mencuri orang-orang miskin. Itu ujungnya doanya tidak dijabah. Berikan kepada istri tidak berkah, berikan kepada anak tidak berkah. Kalau bentuknya makanan, nanti dari rambut sampai ujung kaki disebarkan oleh seluruh darah.
maka membentuklah quwwatus syahsiyah, kepribadian atau sumber daya manusia. Dan itu disadari atau tidak, awal rusaknya akhlak berawal dari makanan. Makanya begitu penting menjauhi makanan yang haram. Sampai Sayyidina Umar pernah ada makanan langsung dimakan. Ya asisten rumah tangganya nanya, biasanya engkau nanya, ini punya siapa? Kebetulan pembantunya ikut tebak-tebakan ya. Jadi hadiahnya ya makanan itu. Mendengar identitas makanan itu 2 jari dimasukkan. Bawa-bawa langsung keluar lagi. Kata Sayyidina Umar, sebelum Nabi wafat, beliau mengatakan hancurnya akhlak berawal dari makanan. Bila makanan haram masuk ke perut orang, maka pribadinya bisa jadi pribadi yang nyeleweng dari agama. Yang kedua, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang berhak makan daging itu. Makanya ukuran pertama orang yang dijabah doa adalah orang yang dermawan. Itu zakat. Ya 2,5%. Ada juga nanti infak ya. Kalau infak itu mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan Islam, namanya infak. Saya, Pak Agung, si C, si D, rumah ngumpul berempat ini, bikin masjid. Sampai selesai masjid itu kita berempat umpamanya kebagian 100 juta. Nah karena bisa selesai masjid, maka yang 100 juta itu infak. Ternyata saya nggak mampu, hanya 50 juta, maka namanya sedekah. Yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat itu adalah infak. Ya. Paling besar itu 700 kali lipat. Makanya tidak ada orang yang miskin gara-gara infak. Nah, makanya infak ini paling besar yang dijamin dalam Al-Quran sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita infak 10.000, ini kelihatan nih karpet sudah rusak nih di masjid. Jadi kebutuhan Islam itu masjid berupa karpet. Ternyata hanya kebagian 50.000 semua. Bisa jadi 50.000 itu infak. Nah, orang yang infak itu biasanya apa ya? Ada yang sebutnya sedekah jariah, ngalir kepada anak cucu. Jadi pergantiannya itu sampai ngalir kepada anak cucu. Bisa dibayangkan kita yang infak, nanti anak kita yang menikmati. Nanti cucu kita yang menikmati sampai 7 keturunan. Makanya disadari atau tidak, rezeki yang kita raih itu tidak lepas dari pengorbanan orang tua kita dahulu. Makanya kita dianjurkan mendoakan orang tua, mendoakan yang telah wafat sebagai tanda terima kasih. Itu yang disebut dengan albirru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Satu orang yang infak tapi akan membawa manfaat kepada orang banyak. Makanya kebayang, satu orang saja itu sampai 7 kelompok. Jadi yang jadi panitianya, yang membagikannya, yang menerimanya, tempatnya, itu kebagian pahala semuanya. Kalau ada 10 saja, berarti 70 kebagian manfaat dari infak itu. Nah, umumnya infak itu untuk sarana, kayak jembatan, kayak jalan, rumah sakit, ya, apalagi sekolah, apalagi panti asuhan, itu namanya infak. Yang kata Nabi, as-sa'i alal al-malah kal menjadi fisabilillah. Nikah dengan duda kaya katanya, atau janda kaya untuk infak fisabilillah, itu jihad fisabilillah. Luar biasa. Nah, kalau orang tuh zakat tidak, infak tidak, nggak doa terus, hese dijabah. Ya, tadi. Ya silakan Pak. Oke. Alhamdulillah pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi, kita lihat dulu tayangan yang sebentar lagi. Pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi. Teman-teman atau pemirsa di rumah, bila ingin berinteraksi dengan Ustadz, bisa ke 0812211 6740 ya. Line interaktif, bisa line WA ya. Untuk sementara line telepon kami tidak bisa dulu gitu ya, karena ada berbagai hal. Tadi melanjutkan tadi kan yang pertama tuh syaratnya dijabah doa itu yang pertama adalah dermawan gitu ya. Ini luar biasa tadi kajian Ustaz. Kemudian setelah dermawan itu yang kedua kira-kira apa lagi tadi? Infak tadi ya. Jadi dermawan dengan harta itu kurang lebih ada 13 poin sosial Islam ya. Di kita kadang-kadang kalau sudah
zakat seolah-olah tidak ada kewajiban yang lain. Banyak yang nanya kemarin itu yang longsor dari mana dananya katanya. Yang longsor, yang gempa, yang kebakaran itu bisa mukhalaf, bisa campur itu. Dari infak bisa, dari sedekah bisa, dari wakaf bisa, karena itu ibadah sosial. Dan ibadah sosial itu dalam Islam jauh lebih banyak dibandingkan ritual. Yang kadang-kadang suka salah. Iya. Tafsir, Nabi itu kalau sholat sendiri itu lama. Itu kalau jadi imam suratnya yang pendek. Nah itu karena mengedepankan sosial. Iya. Ada yang makmum yang lebih tua mungkin tadi. Oh, lebih tua sampai hem gitu. Iya. Yang ujungnya itu dicirian, namun imam itu tong datang. Gitu. Nah itu demi sosial. Baru lahir saja kita harus ibadah sosial, namanya akikah. Ya. Jadi dermawan itu orang yang dijabah doanya itu ukurannya dermawan. Orang itu dermawan zakat. Kalau zakat sasarannya untuk orang terutama. Zakat itu 3 beasiswa, konsumtif berupa sembako, kemudian yang produktif, modal. Nah, yang beasiswa ini, umpamanya nih, 1, 2, 3, 4 nih, ada 4 orang yang perlu kita bantu. Ini yang si A ini pinter, maka bentuknya berupa beasiswa. Dengan nanti insya Allah dengan cara seperti ini, secara otomatis mengkader ulama yang baru. Allahu Akbar. Luar biasa. Sebetulnya dengan makin banyak yang zakat, makin banyak ustadz-ustadz yang baru. Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang zakat sampai miliaran tapi ustadz-ustadz tidak ada, ini ada apa? Mungkin ada salah sasaran di situ ya. Sukses itu hampiran yang ini. Iya, jadi zakat itu harus menimbulkan guru-guru yang baru. Ketika seorang kiai wafat, kita panik ya. Allahu Akbar. Siapa yang mimpin doa ini? Siapa yang mimpin aja? Kita panik. Gak usah nasional lah, provinsi, jangan udah provinsi, kabupaten. 1 RT saja nggak ada ustadz, repot gitu. Makanya karena beasiswa boleh jadi 1 RW punya ngumpulkan zakat, nyekolahkan kemana nanti pulang dia ngajar kita dan mengkader ulama yang baru. Nah itu beasiswa namanya, itu kata Dr. Yusuf Kardawi dalam Fikih Zakat ya, itu ada ya. Makin banyak yang zakat, idealnya makin banyak para asatidz yang baru, para kader-kader, para pewaris para nabi. Nah yang kedua ini kelihatannya tidak ada bakat nih dalam sekolah, maka tapi bakatnya dagang, boleh produktif di situ berupa modal. Dengan zakat harusnya menciptakan lapangan kerja. Dengan zakat harusnya menambah muzaki yang mengeluarkan, bukan menambah mustahik. Nah kalau mustahik makin lama makin banyak, muzaki makin berkurang, berarti ada salah urus. Itu ya. Yang terakhir baru disekolahkan nggak bisa, kasih modal nggak bisa, karena sudah tua baru konsumtif. Kemudian sembako di situ. Berarti lembaga zakat itu harus permanen, bukan hanya musim-musiman, hanya Ramadan saja tidak. Harus permanen semuanya, sehingga mengelola zakat itu betul-betul mengkader ulama yang baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan orang-orang yang lansia itu terpenuhi kebutuhannya. Nah itu. Kalau infak itu sarana. Nah kalau umpamanya masjid itu sarana, jalan sarana, apalagi gempa, sekolah, panti asuhan itu sarana, itu dari infak. Dan jangan lupa zakat dikeluarkan dalam rangka diijabahnya doa. Kalau orang nggak zakat berarti kotor. Kalau orang nggak zakat tidak bersih hartanya. Makanya kata Rasul tahlikuddin. Ada komunitas yang menghancurkan agama, padahal dia agamanya sendiri. Sahabat nanya, mana mungkin orang Islam menghancurkan Islam? Ada, kata Nabi. Siapa mereka itu? Yang bakhil, orang yang kikir. Ketika lihat gempa kita nangis ya, nangis. Ini 35 orang meninggal, ini. Tapi lebih nangis lagi orang yang mampu tidak peduli. Itu lebih nangis lagi. Lebih nangis lagi, uang sumbangan malah dikorupsi, itu lebih nangis lagi. Makanya doa di mana-mana, istighosah di mana-mana. Kenapa? Seolah-olah Tuhan tidak mendengar suara kita. Kemungkinan besar, sudah terhalang dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya bakhil itu. Nah, infak. Ada juga sedekah. Nah, kalau sedekah itu dermawan sukarela. Nah, kayak kenceleng masjid itu kan sukarela ya. Nah, kata Nabi, sedekah saja itu tutfil bala. Bisa menghalangi bencana. Badiru bis sedekah fa innal bala la yatahattaha. Segera kalian bersedekah, fa innal bala la yatahattaha. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah.
Nah, sedekah yang sukarela saja itu bisa menghalangi bencana. Kata Rasul, sedekah kalian. Kenapa ya Rasulullah? As-sadaqah tib. Sedekah itu dokter. Jadi ada penyakit yang sembuh dengan sedekah nih. Banyak medis nih. 3 dokter. Ini A, ini B, ini C. Kita bingung selaku keluarga pasien ya. Ini kenapa nih dokter beda analisisnya? Yang dikhawatirkan kalau analisis beda pasti obatnya beda. Terjadi bentrok. Nah, ujungnya bisa saraf putus, bisa wafat. Nah, saat itulah wadawu mardakum bisadaqah. Segera kalian obati penyakit kalian dengan bersedekah. Nah, sedekah itu bukan semata-mata ibadah sosial, tapi bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kita datangi panti asuhan. Nah, sedekah, ngasih makan, sebelum makan bersama, anak-anak berdoa. Atau sesudah makan berdoa. Ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai penyembuh si Fulan. Bukan hanya penyakit, termasuk masalah. Ini masalah nggak beres-beres umpamanya. Saya pernah ada kasus nih, 34 tahun ya usianya, susah dapat jodoh. Ya biasa kan. Saya bilang, kerja di mana? Waktu itu masih PTN ya, Nurtanio. Oh iya, Nurtanio. Di Nurtanio Pak katanya, coba dari gaji sedekah sajalah ke anak yatim, minta doa sama mereka. 3 bulan tuh cerita, Ustaz, Masya Allah katanya, ternyata sedekah tuh bukan semata-mata ibadah sosial. Alhamdulillah saya sudah dihitbah. Allahu Akbar. Sekarang sudah 2 anaknya. Allah. Inilah sedekah. Jadi makanya ada orang yang cantik ya, susah dapat jodoh, sehingga nama medit. Ayah orang jelek ya puter ya, goreng, tegelis, tekasep, jodohnya gampang gitu. Ternyata sedekah. Allah. Iya si goreng ntar sedekah udah. Komplit. Komplit. Karetnya 3 aja nih. Gitu Pak Agung ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Ini luar biasa ya. Pengaruh dermawan, pengaruh sedekah ini. Kemudian ini tadi ada orang yang bertanya sampai sejauh mana kedermawanan itu, karena salah satu pilar ininya negara tuh dermawannya orang kaya katanya. Itu coba tadi bisa diminta. Jadi negara itu tegak karena 3 ya. 1, dermawannya orang-orang kaya. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, jeritan doa orang-orang lemah. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, udah negara aman. Nah, salah satunya itu dermawannya orang kaya. Karena bisa dibayangkan gini ya, Allah saja itu maha penyayang. Dan kalau kasih sayang Allah tuh kayak hujan ya. Coba kalau hujan, tidak pernah dipilih-pilih. Udahlah pohon angka aja yang disiram, tidak. Kasih sayang Allah tuh bener, sholat dibere gitu. Nah, itu jadi isyarat, kata hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Nah, jadi kalau akhlak Allah itu dermawan kepada semua makhluknya, walaupun makhluknya bejat moralnya, itu isyarat bahwa kita tidak boleh pilih kasih. Saat memberi, kepada orang yang soleh, utamakan. Tapi bukan berarti yang tidak soleh tidak diberi. Cuma ada wal mu'allafatu qulubuhum, bujuk hatinya. Ini saya kasih, tolong atuh, kalau ritual ya, rajin sholat, tolong atuh dengan tetangga baik. Jadi pemberian itu ada misi. Nah, walaupun tidak ada pesan, otomatis orang yang diberi itu suka lihat apa sih kesenangan yang memberi itu kan. Makanya kalau dia seorang pemimpin nih, kan an-nasu ala dini mulukihim katanya. Manusia itu tergantung agama pemimpinnya, tergantung kepribadian pemimpinnya. Kalau pemimpinan umpamanya senang futsal, coba ke bawah tuh belajar futsal semua. Kebayang kalau pemimpin itu soleh. Kebayang pemimpin itu soleh, itu bisa mempengaruhi kesolehan ke bawah. Makanya dalam agama kata Rasul, sebelum milih pemimpin itu istikharah dulu. Karena ini menyangkut nasib orang banyak. Nah, dermawannya orang-orang kaya. Jadi sudah orang kaya kikir, pemimpin tidak adil, ya orang kecil mau berdoa bagaimana? Karena pasti orang yang berdoa itu akan diijabah. Nih, kita ngasih ke anak aja, anak kecil, anak kita lah pokoknya. Nih saya kasih handphone nih, tolong doain bapak ya. Khusyuk itu, khusyuk karena ninggalin handphone teh kan. Walaupun awalnya ria ya, tapi agama diboleh dengan ria kan. Ria mendoakan lebih baik daripada ikhlas daripada nggak doakan. Ya, salah satu pilarnya itu. Tapi tetap
sasaran utama adalah bagaimana menambah kuantitas orang baik dan kualitas orang baik. Allah. Itu penting itu. Jadi jangan sampai salah sasaran nih. Jadi pemberian itu tidak ada evaluasi, salah. Makanya ada penghargaan. Nih, pokoknya nih. Saya pernah manggil seseorang ya. Alhamdulillah nih ada anak asuh kita ya yang luar biasa saya anggap. Dari mulai kita biayai, kita bantu. Nah, sekarang sudah punya anak asuh. Nah, akhirnya saya kasih contoh. Nah, yang begini yang harus kita biayai. Jadi, bagaimana pemberian kita itu mengkader orang-orang yang memberi, bukan mengkader orang-orang yang menerima. Nah, berarti kontrol dari kita harus jalan terus. Jadi, kalau kita ke panti asuhan ditanya mana yang paling rajin, nah, mana yang rankingnya bagus, mana yang tidak merokok umpamanya ya kalau hal yang kecil. Nah, itu beda. Karena misi kita adalah bagaimana pemberian itu bisa mengubah tingkah yang lebih baik. Allah paling penting itu. Progresif. Apakah wakaf ini sampai sasarannya? Apakah saudara-saudara ada evaluasi di situ? Berarti tidak gaib ya istilahnya tuh. Asal ngasih tidak. Harus jelas nih. Orang mana, di mana gitu kan. Nah, itu Pak Agung ya. Oke. Baik, pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi, kita akan lihat dulu tayangan yang sebentar lagi nih. Pemirsa Bandung TV, kita lanjut lagi di Embun Pagi selama beri solusi. Sebelum lanjut ke tema, ini ada kalung yang saya gunakan, ini adalah kalung dari Habibi ya, dari Korea. Ini kalung yang luar biasa. Nanti juga pemirsa di rumah bisa melihat di running text ya, ada semua informasinya. Tadi ada dari 742 tadi yang menanyakan, ini dermawan itu katanya sampai ada batasnya. Ini menurut Ustadz gimana nih Tan? Apakah memang ada batas atau yang lain-lain? Jadi dermawan itu tidak ada batasnya. Tidak ada karena batasnya. Semua orang punya kesempatan. Makanya ayat dermawan hisyah yang sifatnya harta ya, yang dirasakan jasmani, infak, zakat, sedekah, semua itu dermawan dari harta. Tapi ada dermawan maknawiyah, itu dermawan dengan akhlak. Karena kata Nabi, senyum itu dermawan. Melayani dengan baik adalah dermawan. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Walaupun kecil, saya pernah baca satu tulisan, judulnya itu manisnya permen lah kira-kira gitu. Tapi ini penasaran aja itu terus. Rupanya ada orang sakit di Jakarta, itu ada yang pakai dasi tiap hari melayani itu. Sampai perawat tuh alangkah bahagianya kalau punya anak seperti dia katanya gitu. Lama-lama nanya, Pak itu anak keberapa? Saya juga tidak tahu ini siapa katanya. Akhirnya setelah sembuh ngobrol, mungkin Bapak tidak kenal saya katanya, tapi saya ingat sama Bapak. Karena waktu saya kecil, Bapak kalau pulang kantor ngasih permen sama saya. Allahu Akbar. Terus ya saya sekarang sudah jadi salah satu direksi, saya sengaja cuti karena mendengar Bapak sakit. Terus saya sengaja melayani Bapak. Tidak ada artinya Pak katanya, kebaikan saya kepada Bapak karena permen ini masih terasa manisnya dalam mulut saya. Ternyata dermawan itu bisa menolong kita. Makanya kata Nabi, Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, melalui hamba-hambanya, cintai Allah melalui anak yatim, cintai Allah melalui teman, cintai Allah melalui sahabat. Nanti yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Boleh jadi akan dirasakan dermawan kita itu sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bahkan nanti ketika kita wafat, dermawan itulah yang akan menolong kita di alam kubur. Sampai akhirat itu. Makanya yang tidak punya uang, ya dermawanlah dengan akhlak. Dermawanlah dengan, kalau ada sembako ya, saya lihat teman-teman yang viral itu, saya tidak punya uang katanya, tapi saya ikut membungkus sembako untuk ke gempa, itu juga dermawan. Jadi tidak ada batasnya dermawan itu. Makanya kalau
Yunfikuna fis-sarra wad-dharra kan. Berinfak ketika sempit dan lapang. Ketika ada uang, berikan uang. Oh, tidak ada uang, ada yang datang minta sumbangan, udah kita doa saja. Itu dermawan juga. Ya, itu Pak. Oke. Ya. Luar biasa pemirsa Bandung TV. Kemudian tadi ada lagi tadi 278. Ini berdoa menggunakan bahasa Indonesia tadi. Ini kadang-kadang banyak ikhtilaf yang lain-lain, bisa dijelasin? Ya, gini. Secara khusus dalam sholat itu ibadah khusus ya. Sholat itu bahasa Arab. Ya. Nah, karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kalau sholat dengan bahasa Indonesia nanti repot, bikin bahasa Sunda, bikin bahasa Jawa, jadi ribuh kanan kiri dan Allahumma Maha Agung. Allah gede banget. Jadi ribuh. Ya, nah, tapi kalau doa yang sifatnya umum, nah boleh dengan bahasa Indonesia. Ya. Bahkan bagus diterjemahkan. Pokoknya gini. Rabbi habli minas solihin. Dalam hati Allah berikan kepada anak yang saleh. Bagus taswirul fani fil walad, sampai tergambar wajah anak yang didoakan. Itu makanya anak jangan terlalu banyak ya, saya nggak bayangkan. Nah, kedua, memang yang afdol doa itu dari Al-Quran, tidak hafal dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Hadis Nabi tidak hafal, doa sahabat. Yang keempat, doa para ulama. Yang kelima, doa sendiri dengan bahasa sendiri. Tapi sekali lagi, kalau ibadah mahdoh seperti sholat tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Kalau berdoa silakan. Ya. Tidak terlalu bermasalah ya, selama memang, tapi tetap kemampuan untuk belajar yang lain-lainnya harus terus belajar, terus belajar. Iya. Oke. Kemudian ada lagi di 926. Ini katanya ada yang minta didoakan, coba Tan. Iya. Itu gimana Tan? Terlalu banyak. Ini nih. Wabtagu ilaihil wasilah ya. Carilah media. Media. Wasilah itu udah kalau pakai sin wasilah perantara. Kalau pakai sod wasilah penyambung. Dari itu muncul istilah wasol. Kesenangannya tawasul. Jadi tawasul itu berdoa melalui orang lain atau berdoa dengan amal soleh. Pokoknya ada majelis taklim sedang berdoa. Sekelas Imam Syafi'i saja, beliau ketika sakit, ya Allah bila sakit menggugurkan dosa, teruskan aku sakit. Tapi kalau sehat bermanfaat, sehatkan aku. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah itu pas sakit beliau itu pergi kemana? Ke Sayyidah Nafisah. Itu majelis Al-Quran. Karena Sayyidah Nafisah ini komunitas ibu-ibu, beliau sempat menghatamkan Quran 4.000 kali. Dan ini ternyata Masya Allah ya. Nah, setelah Imam Syafi'i saja minta didoakan kepada Sayyidah Nafisah. Karena katanya orang yang diijabah berikutnya orang-orang yang banyak menghatamkan Al-Quran. Itu 4.000 kali. 4.000 kali. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi, kita kunaon doa teh can diijabah. Amrun urang mah kotor, minta doalah sama orang itu. Minta doalah sama orang itu. Bahkan sering Nabi itu kalau ada yang didoakan belum diijabah, sok kesini ngumpul semua katanya. Itu namanya tawasul dengan orang hidup. Atau ke orang tua. Walaupun orang tua pastilah mendoakan kita, tapi di spesial, tolong khusus nih. Saya ngobrol dengan anak saya, pokoknya khusus nih bulan ini doa untuk saya. Ya kita khususkan. Itu namanya berdoa. Berikutnya, yang kedua berdoa dengan amal saleh. Nah, kita sedekah, ya Allah jadikan sedekah ini, pamannya dijabah keinginanku. Jadikan sedekah ini penggugur dosaku, boleh. Itu namanya tawasul. Jadi dua yang sepakati, tawasul kepada orang yang hidup, tawasul kepada amal soleh. Hindari tawasul kepada yang meninggal, itu nggak boleh. Ya. Itu yang kadang-kadang suka jadi perdebatan. Ya, tadi sebelum kita ke jeda iklan, ada satu lagi tadi 179. Ini ada yang doa alternatif katanya. Dan bila memang kadang kan dengan hafalan terbatas, terbatas. Coba lihat gimana. Nah begini. Kita juga sering yang kadang-kadang begitu berat masalah, doa pun blank, nggak tahu. Allahu Akbar. Sering kejadian begitu ya. Karena katanya gini, dosa itu mayah jubuka ani doa ya. Sesuatu yang menghalangi doa. Bukan hanya doanya yang lupa, termasuk lafadznya juga lupa. Karena terhalang dengan dosa-dosanya. Tapi pasti ada surat yang pendek, yang hafal. Itu surat Fatihah. Kalau kita doa anak, biasanya Robbi Habli minas solihin hafal. Tiba-tiba blank lupa. Nah, ya rojak urusnya lupa juga. Udah, alternatif doa bacalah Fatihah. Karena Fatihah itu ada 36 namanya. Salah satunya disebut 2.
suratul tolab, surat permohonan. Jadi kalau kita baca Fatihah sedang mohon kepada Allah. Kedua, suratul doa, alternatif doa. Makanya surat Fatihah juga disebut surat pelengkap. Makanya kenapa suka mengakhiri doa dengan Fatihah, itu melengkapi. Nah, apa yang kita tidak sampaikan kepada Allah dilengkapi dengan surat Fatihah. Maksudnya gini, kita mohon 3, anak soleh, sehat, rezeki. Tapi ini masih ganjil. Belum lengkap, karena pasti kita ingin husnul khotimah, kita ingin mendapatkan teman yang baik. Dengan baca Fatihah dilengkapi keinginan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Itu Fatihah itu. Makanya kalau surat Fatihah disimpan di kanan, sebelah kiri surat-surat yang lain, ditambah Taurat dan Zabur ditimbang, lebih berat surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Nah, itu alternatifnya itu. Baca Fatihah saja. Enggak usah khawatir. Fatihah itu mencakup semuanya. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu kan. Luar biasa, teman-teman, pemirsa Bandung TV semua. Sebelum ke sesi terakhir, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kembali lagi di Embun Pagi setelah memberikan solusi. Sebelum ke tema yang kita bahas, ada beberapa akhir-akhir ini atau hari-hari kemarin kita diguncangkan dengan berbagai isu sosial, isu terutama di media sosial gitu ya. Ada beberapa orang yang mengatakan, ada salah satu orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama arogan gitu ya. Nanti kita akan bahas dengan Ustadz sampai sejauh mana apa pemaparannya. Coba ya, begini, itu hadisnya sangat populer ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu rahmatan. Ada juga, saya diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Ada juga hadis yang lain, innama bu'istu rahmatan, aku diutus ke dunia untuk menyebarkan kasih sayang. Dengan 2 hadis itu saja kita tahu bahwa Islam itu kan aslama yuslimu islaman, selamat dan menyelamatkan. Jadi Islam itu berkembang bukan dengan pedang tapi dengan kasih sayang. Kalau ada yang mengatakan Islam itu arogan, itu keliru. Wah, luar biasa. Nabi itu uswatun hasanah. Bisa dibayangkan, diludahin saja Rasul masih memberi makanan. Buat dokter mendoakan sampai sembuh orang ini. Sampai orang itu nanya, siapa engkau itu? Saya Muhammad, yang sering kau ludahi. Yang nyuruh meludahi saja nggak pernah nengok katanya. Itu Abu Lahab kan. Jadi Abu Lahab itu saking bencinya menggaji orang untuk meludahi Nabi, masang duri, mencuri sendal Nabi. Kata Nabi, karena orang ini, kenapa tidak membalas kejahatan saya? Kata Nabi, ini lam ubas la'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Luar biasa orang ini masuk Islam. Jadi teman-teman jangan terpancing ya, karena ini jangan-jangan memancing marah kita. Ya. Kakek-kakek ini gini, ada seorang kakek kan, dia nolong kucing, nyakar gitu kan kucing itu, terus saja ditolong sampai berdarah-darah. Akhirnya kucing itu naik, sampai masih nyakar gitu. Kenapa kakek tidak membuang kucing itu, membalas? Saya nggak mau mengotori tangan yang bersih ini dengan dipancing marah oleh kucing. Allahu Akbar. Itulah Islam. Allahu Akbar. Itu idfa billati hiya ahsan. Tolak yang benci itu dengan hal-hal yang baik. Makanya harus diingatkan itu. Hati-hati, di pundak kita nama Islam. Di pundak kita nama Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita salah mengucapkan, apalagi sampai menuduh Islam itu arogan, wah itu yang jelek itu keseluruhan. Kalau dia ikut ormas, ormas kewajiban, karena adzambu syu'mun li ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Satu orang yang berbuat dosa, anu sial kabawa kabeh gitu ya. Gitu ya Pak Agung ya. Makanya harus teman-teman semua harus bijak. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Kalau aduh ini takut salah, daripada kasar, diam. As-samtu zainulil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi kalau menyampaikan sampai Islam yang jelek, ya itu gambaran kualitas agamanya. Allahu Akbar. Gitu ya. Intinya jangan
terlalu banyak marah lah kan itu ya. Iya, Karena iya. sekarang banyak sekali Islam marah-marah tuh. Marah-marah. Iya. Oke. Dan kemudian ada di 966 dan apa ini kan ada yang menanyakan gajinya bulanan ini katanya. Zakatnya seperti gimana katanya Tan? Oh iya. Untuk teman-teman ya pemirsa Bandung TV, tidak bisa nelpon ke WA saja deh. Iya, Ini dari kawan Maaf ya, kayaknya nih. teman-teman. Begini ya, umpamanya bulanan nih. Kalau 1 tahun umpamanya kena nih 84 gram emas ya, maka keluarkanlah 1 tahun sekali. Mau nyicilnya tiap bulan silahkan. Niatkan zakat. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Ada kawan saya ya seorang guru yang saya anggap luar biasa. Katanya dari gaji saya potong nggak besar sih katanya 25.000 per bulan. Kamu gunakan untuk apa? Saya menyekolahkan anak yatim. Alhamdulillah sekarang sudah S2. Nah, terus itu statusnya apa katanya? Niatkan zakat saja. Karena kalau 1 tahun dijumlahkan itu kena 4 gram. Itu zakat beasiswa. Nah, sampaikan kepada anak asuh itu, bila satu saat saya wafat, kebaikan gue lanjutkan olehmu. Nah itu. Ya, berikutnya. Kemudian ada di 792 ini Tan. Ini katanya berdoa nih sambil menangis katanya Tan. Gimana Tan? Ya begini. Dalam beberapa riwayat termasuk dalam Al-Quran itu menangis itu dibenarkan ya. Satu ketika berdoa. Ya. Karena Allah tuh mudah dipengaruhi dengan air mata kita. Nah itu ya. Sampai sahabat-sahabat tanya, fa'ilam tabku ya Rasulullah. Saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku, pura-puralah kalian menangis. Nah, di satu saat ngobrol dengan istri nggak ada masalah, nggak beres, ngobrol dengan anak nggak beres. Coba satu saat kita padamkan di tengah rumah berdoa, hanya berdua dengan Allah. Silakan minta kepada Allah, dan orang yang saleh itu bila berdoa taro a'yunahum tafidu minadami. Kamu lihat air mata mereka mengalir keluar karena ingin diijabah doanya. Satu. Kedua, ketika zikir. Saya baca yang dimaksud bergetar hatinya. Kan hati itu jendelanya mata ya. Kalau baca Quran, ketika baca Yasin saja, ya, saya pernah ikut takziah sedang baca Quran di situ. Hampir 90% menangis semuanya ya. Saya berlinang, pas pulang saya tanya yang mimpinnya, Kang ini kenapa kok beda sekali? Saya tanya masing-masing, setelah saya tanya ternyata semua mendoakan almarhum karena dia sering membuat kita bahagia. Saya ingin dia bahagia dalam kuburnya. Siapa beliau itu? Ternyata orang yang hartanya 100% digunakan untuk menghiaskan masjid. Dia semuanya ingat jasa-jasanya. Jadi menangis karena jasa dibenarkan. Kita berdoa menangis untuk orang terbayang jasanya, menangis itu dibenarkan. Yang ketiga, menangis karena melihat penderitaan orang lain. Nun jauh di sana ada gempa. Apa orang Sunda bilang, orangnya batan sakia gitu kan ya. Kalau nggak bisa, udah mendoakan sambil menangis supaya orang yang kena bencana itu yang wafatnya husnul khotimah, kemudian anak-anaknya diberikan kesabaran, itu tangisan kemanusiaan. Dan itu dibenarkan. Makanya sering-seringlah menangis katanya kalau ingin merasakan Allah itu hadir dengan kita. Makanya ketika di Mekah, Pak Agung ya, saya sempat merenung ya. Pertama kali 92 saya pergi ke Mekah itu nangis. Merenan mimiti gitu ya. Ternyata kedua, ketiga, keempat terus menangis. Dan Mekah itu baka yabki bukaan, artinya belinang air mata. Orang yang berangkat haji umroh kan biasanya linangan air matanya itu. Yang antar nangis, yang diantar nangis, tawaf nangis. Nah sekarang saya kemarin masuk ke salah satu bank itu ya. Kan ada siaran langsung tuh. Biasanya kan berdesakan itu hanya 4 baris itu yang tawaf itu. Kita nangis karena ya Allah kok begitu dahsyatnya pandemi ini sampai orang terhalang ibadah. Tapi inilah ujian yang terberat buat kita tahun ini. Sampai haji tidak ada ya. Nah, jadi ke 966 tadi ya. Dibenarkan berdoa sambil menangis. Walaupun tentu tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Sampai teriak-teriak itu kan. Raung-raung nggak boleh. Namanya meratapi itu nggak boleh. Cuma saat kita butuh sesuatu silahkan. Dan Allah itu mudah dipengaruhi dengan air mata kita. Allahu Akbar. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum masih ada waktu sedikit lagi, ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita ditutup dengan doa. 286 ini ada ba'da sholat nih. Doanya tuh waktunya terbatas katanya. Gimana tadi?
Umpamanya di perjalanan ya, kita rombongan. Kalau kita berdoa sempurna, tasbih, takbir, tahmid itu 33 kali ketinggalan rombongan, atau kita sebagai penentu ya, umpamanya tour leadernya kalau di dalam rombongan itu, kalau kita berzikir dulu, sholat wajib saja di perjalanan sampai boleh dikosor. Itu menunjukkan betapa penting menemani, betapa penting kita mendampingi, betapa penting kita pergi bersama. Nah, istighfar tidak bisa, alternatifnya gimana? Cukuplah 3 doa yang dibaca. 1 surah Fatihah, 2 surat Al-Ikhlas, ketiga yang itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Al-Baqarah 201. Nah, kenapa surat Fatihah harus dibaca? Karena mencakup semuanya. Jadi ada di sini. Iza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut kecuali kematian. Bagus Fatihahnya 3 kali karena ngejar Al-Quran. Nah, karena sepertiga Al-Quran itu bisa dibaca dengan surat kulhu. Jadi kalau 3 kali sama dengan khatam Quran. Nah, terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu termasuk doa aksaru doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi karena mencakup semuanya. Itu ternyata 3 ayat ini nggak sempat juga dibaca. Nah, cukup baca Fatihah. Ternyata naik mobil ada kesempatan zikirnya di mobil dilengkapi. Jadi pokoknya setelah sholat itu salam-salam pergi pokoknya. Nah, di mobil zikirnya boleh istighfar, Allahumma antas salam, ayat kursi, tasbih, takbir. Kata Nabi, karena perjalanan itu kan nisful azab ya, setengah dari azab. Allahu Akbar. Jadi perjalanan itu setengah dari azab. Punten naik mobil ayat cangkelna. Saya pernah ke Madinah tuh ya. Naik mobil cukup mewah. Karena furoda itu kan ONH plus gitu lah. Itu jatah amir. Dalam hati ya Allah mungkin enak. Ternyata Masya Allah tersiksanya luar biasa. Malah kebalikannya tadi. Pegal. Kemudian Masya Allah kata teman-teman, ternyata bukan hanya saya. Teman-teman yang 6 orang juga sama pegal. Akhirnya satu cara kata Nabi, perjalanan itu setengah azab. Ya udah zikir. Nanti lama-lama hilang gitu. Makanya berharap kepada manusia, kepada makhluk, ujungnya kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah dalam kondisi apapun, tidak ada hamba yang dikecewakan. Hanya tenang. Begitu berhenti di Wadi Kuded itu, makan enak. Nah, tapi orang yang nggak mau zikir, punten pahit-pahit gitu ya. Pahit-pahit. Makanya inna zikrullah syifa'un wa inna zikrona sedaun. Mengingat Allah ada solusi. Kalau berharap kepada ciptaan manusia, ujungnya kecewa. Makanya katanya, siapa yang berharap banyak atau terlalu banyak berharap kepada manusia, dia membuka pintu kekecewaan. Makanya kalau ke istri maunya, berharap banget sama istri, siap-siap kecewa. Berharap sama suami, terlalu berharap sama suami, siap-siap kecewa. Karena banyak suami istri yang saling mengecewakan. Ini secara fisik lah, bagus ya. Betul. Waktu muda cantik, anak 1 kok cantik, berkurang ya, jadi beda. Anak 3, kayaknya 3, beda gitu. jadi robah. Jadi panjang. Makanya benar-benar ini Allah tuh sandaran yang paling kokoh. Gitu ya. Luar biasa nih. Baik, pemirsa di rumah. Sebelum karena waktu juga sudah mau habis dan ini barangkali Ustaz bisa ada kesimpulan sekaligus ditutup dengan doa tadi. Ya. Ini ada yang nanya, ini katanya maksudnya di mana nih kalung ini? Ini nanti kalau misalkan teman-teman di rumah ada ini nanti bisa di running text juga ada ini dari Korea katanya ini kan. Ini yang wajada namanya. Lebih ininya nanti bisa langsung lain aja di kontak ini yang di bawah ini. Nah, gini. Saya pernah satu saat lagi sakit, tapi jadwal nggak bisa digantikan. Saya lihat gini, ya Allah di sini ada lafaz Allah. Udah, sepanjang jalan saya baca Allah, 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 Allah. Alhamdulillah sehat. Dokter merangkul saya. Ji, sangger, saya katakan dengan bahasa Sunda. Alhamdulillah. Kenapa? Allah. Dari mana dalilnya katanya? Kok Allah, Allah itu? Qulin Allah, panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minimal pengingat kita lah gitu ya. Yang kedua, jangan lupa sesuai dengan kemampuan dermawanlah. Dermawanlah sesuai dengan kemampuan. Habibullah ila ibadihi, cintai Allah melalui hamba-hambanya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Dengan cara seperti itu, cara Allah mencintai kita salah satunya doa kita diijabah. Mudah-mudahan yang sudah dermawan teruskan, yang belum mangga kita mulai. Kondisi saat ini
buat mereka adalah ujian. Yang kena penyakit, yang kena gempa, yang kena bencana, buat kita kesempatan. Minimal doakanlah, karena mereka itu butuh sesuatu yang datang dari Allah. Nah, salah satunya dengan kekuatan doa. Demikian bagusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Yunus selamat. Jadikan doa ini sebagai penyelamat keluarga kami dari segala penyakit, dari segala kesulitan, dari segala bencana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan doa ini Ibrahim selamat. Jadikan doa ini sebagai penjaga keluarga kami dari orang-orang yang dengki, dari segala kesulitan, dari segala bencana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Adam diampuni dosa-dosanya. Ampuni dosa-dosa kami, sayangi kami, karena kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak sayang kepada kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Istiqomahkan kami dalam dermawan. Istiqomahkan kami dalam membantu sesama sesuai dengan kemampuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul cinta enam talin berimbang tuh yang lima ratus. Demikian Pak Agung, maka ditutup ya. Baik, alhamdulillah hari ini embun pagi telah berakhir. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi di setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Khairul Kalam, kami dan segenap tim produksi Bandung TV pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.